Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa 'azimana wa habibana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hadirin para alim ulama, guru-guru agama yang ulun muliakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta jamaah sekalian, jamaah maghrib dan jamaah isya insyaallah yang sama-sama menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan hidayah, taufik serta inayah sehingga dimudahkannya kita berkumpul, menghadiri dan sekaligus kita niat beriktikaf di masjid ini dengan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu lillahi ta'ala. Aku berniat sengaja, aku berniat i'tikaf di masjid ini selama aku berada di masjid. Maka ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang duduk di tempat dia salat, dia tidak baca apa-apa, dia tidak zikir apa-apa, tapi dia duduk saja dengan niat i'tikaf menunggu salat, maka dia sedang salat. Maka kita dihitung sedang salat. Tetapi alhamdulillah, di samping kita duduk kita bermudzakarah, niat i'tikaf sambil kita bermudzakarah, saling bertausiah, bermudzakarah, saling ingat mengingatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala amal ibadah kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu, menghadiri majelis-majelis zikir. Dimudahkan kita senantiasa langkah kaki kita kepada tempat-tempat yang Allah ridhoi, sehingga kita di akhir hayat kita pun berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita perbanyak salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau tidak pernah putus-putusnya mendoakan kepada umatnya, yang tidak pernah beliau tersebut melupakan daripada kita umatnya Rasulullah SAW dengan pengorbanan beliau, kerisauan beliau, doa beliau, tetesan bahkan tetesan darah, tetesan air mata untuk beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita umatnya Rasulullah SAW tersebut terselamat daripada azabnya Allah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah cita-cita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau senantiasa hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itulah wajib bagi kita mengaku umat Nabi SAW, wajib bagi kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Rasa tanda terima kasih kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan beliau pun masih tidak puas, dikabarkan bahwasanya wahai Rasul, umatmu akan masuk surga.
Belum puas Nabi SAW. Ya Allah, bagaimana umatku? Jibril beritakanlah tentang umatku. Maka Nabi itu harisun alaikum. Nabi ini haris, tamak atas keselamatan kita umatnya Rasulullah SAW. Maka Allah kabarkan, ya Rasul, tidak ada Nabi yang masuk surga kecuali engkau berdahulu, dan tidak ada umat yang akan masuk surga kecuali umatmu berdahulu. Sampai Nabi puas mendengar kabar tentang umatnya. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kecintaan Nabi kita kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Sayyidatina Aisyah berbaring di pangkuan Nabi SAW. Maka Nabi pun berdoa, Allahumma ghfir lil Aisyah. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah. Maka Sayyidatina Aisyah ini bangun, begitu senang. Begitu senangnya Nabi mendoakan, ya Rasul. Bagaimana kata Nabi SAW? Ya Rasul, tidak ada kesenanganku kecuali doamu yang telah kau panjatkan kepada Allah Subhanahu. Ketahuilah bahwa wahai Sayyidatina Aisyah, setiap hari aku 70 kali mendoakan umatku. 70 kali. Bini sekali ya, umatnya 70 kali. Jadi kecintaan Nabi kepada kita ini luar biasa. Maka patutlah kita berterima kasih kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Jadikan kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Yang kita kada pernah meminta, tapi alhamdulillah Allah jadikan kita umatnya Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala juga telah sampaikan kita di bulan yang mulia, bulan Rajab. Kada seapa Sya'ban, kada seapa Ramadan. Nabi telah ajarkan doa kepada kita yang telah dipimpin tadi oleh saudara kita yang memimpin doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita banyak-banyak berdoa seperti ini. Allah, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami, panjangkanlah umur kami sampai kami bertemu di bulan Ramadan. Maka ulama katakan bulan Rajab ini adalah bulan bercocok tanam. Bercocok tanam. Amalan-amalan kita perbanyak di bulan Rajab. Puasanya juga. Ibadah-ibadah yang lain, zikir, tasbihat, tahlilat, takbirat, tahmidat, salawat, qiraatul Quran, lebih-lebih lagi. Sehingga nanti di bulan Sya'ban kita menyirami. Kita sirami di bulan Sya'ban, cocok tanam tadi. Di bulan Ramadan kita panen. Makanya ulama katakan seperti itu. Di bulan Ramadan itu nanti kita bulan panen. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala obral di situ. Jadi sebanyak-banyaknya kita memanen daripada tanaman kita tadi, sehingga kita menjual dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mendapatkan keuntungan yang lebih-lebih. Maka fardu yang kita kerjakan akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala 70 kali. Sunnah yang kita kerjakan itu sama dengan fardu, itu di bulan Ramadan. Maka ini adalah bulan kita memanen daripada tanaman tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Alif Lam Mim. Jadi para ulama tafsir bersepakat tentang memaknai daripada makna Alif Lam Mim. Maka maknanya dalam setiap tafsir adalah Allahu a'lamu bi muradih. Allah yang lebih mengetahui maksud daripada Alif Lam Mim. Jadi di awal suratul Baqarah setelah Fatihah, jadi di awal daripada Al-Quranul Karim, Allah berfirman tentang Alif Lam Mim, awal daripada ayat, yang maknanya ahli para mufassirin sepakat artinya adalah Allahu a'lamu bi muradih. Allah yang lebih mengetahui maknanya Alif Lam Mim. Artinya dari awal Al-Quran sendiri sudah mendeklarasikan bahwasanya kelemahan daripada ilmu manusia, keterbatasan daripada ilmu manusia, bahwasanya Allah lah yang maha mengetahui, Allah lah yang maha memahami daripada maksud daripada ayat tersebut.
Maka manusia mengatakan Allahu a'lamu bimuradih. Meskipun ulama tafsir yang manapun ahlinya, maka sepakat menafsiri ayat Alif Lam Mim, Allah yang lebih memahami, Allah yang lebih mengetahui makna daripada Alif Lam Mim. Maka di ayat ini bahwasanya Allah lah yang maha alim, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha mengetahui. Sudah disebutkan kelemahan daripada selain Allah, yaitu makhluk. Kemudian ayat selanjutnya, dzalikal kitabu la raiba fih. Ini adalah isyarat, ini kitab. Memang artinya dzalika itu. Memang maksudnya adalah isyarat bahwasanya ini kitab Al-Qur'an. La raiba fih. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Jadi kita jangan ragu-ragu dengan Al-Qur'an. Berita-berita Al-Qur'an ini relevan. Sejak dahulu memberitakan yang telah lalu dan yang akan datang dan yang sekarang. Maka umat Islam, khususnya orang beriman, maka ini yakin Al-Quran tidak pernah ada keraguan di dalamnya. Tidak ada yang bisa memasukkan Al-Quran, tidak ada yang bisa mentahrif Al-Quran. Berkumpul Yahudi, Nasrani, Majusi untuk memalsukan daripada tulisan Al-Quran, goresan Al-Quran, baris Al-Quran, ma'anil Quran, tidak akan bisa. Kenapa yang demikian tersebut? Karena Allah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami jar Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Mun sudah Allah memelihara, kira-kira adalah orang yang wani memalsukan, adalah nang kau memalsukan, kada kawa. Sampai wahini dan sampai hari kiamat nantinya, Al-Quran tetap terpelihara makna dan tulisan-tulisannya. Meskipun di sebagian cetakan ada kita melihat, kita menemukan salah baris, kurang titik, bertambah kadang, tapi ketahuan kita bisa. Maka ulama katakan salah satu pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala dipilihnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan kepada hati umat Rasulullah tersebut Al-Quran. Jadi Allah, salah satu pemeliharaan daripada Allah, Allah simpan Al-Quran di hati umat-umatnya Rasulullah SAW. Ada yang hafal surah Yasin, ada yang hafal surah Al-Waqi'ah, ada yang hafal surah Al-Baqarah, ada yang hafal surah Ali Imran, ada yang 5 juz ke atas, ada yang 10 juz, ada yang 20 juz, ada yang tuntung 30 juz. Ini cara Allah Subhanahu wa taala menjaga daripada Al-Quran. Yang padahal dahulunya kitab-kitab selain Al-Quran itu kada diberikan kepada umat-umat selain daripada Anbiya. Taurat misalnya, kitab Taurat ini Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam dan juga kepada Nabi Uzair. Umatnya kada ada menghafal Taurat. Sampai-sampai orang Yahudi memadahkan وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibn Allah, Uzair anak Allah. Apa sebab? Hafal Taurat. Waqalatin Nasara Isa ibn Allah, dan orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa anak Allah. Kenapa? Sebab Nabi Isa hafal Injil. Hari ini umat Rasulullah SAW hafal Quran, kada ada disebut Ibnullah, kada ada disebut anak Allah. Maka ini satu kemuliaan yang tinggi Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW. Dalam cara Allah memelihara daripada kitab Allah, itu Al-Quran, disimpan dalam sudur rijal, hati-hati manusia, hati-hati umatnya Rasulullah SAW, yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya, kitab-kitab samawi. Dan Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang menghimpunkan semua kitab samawi. Yang kita ketahui Al-Quran semua maknanya terhimpun dalam suratul Fatihah, yang hari ini kita hafal sebarataan. Mungkin kita kada hafal, kada sah kita sembahyang bah. Fatihahnya adalah syarat daripada wajib kita membaca, yaitu rukun kita bacaan daripada salat, itu membaca Fatihah. Hafal kita seberataan. Inilah makna Al-Quran yang terhimpun dalam suratul Fatihah, 7 ayat yang disebut dengan sab'ul mathani,
sab'ul mathani. Maka alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu. Maka Al-Quran tidak akan pernah bisa ditahrif, diselewengkan. Maka kita yakin la raiba fih, tidak ada keraguan sedikit pun dalam Al-Quran. Janji Allah dalam Al-Quran kita yakin lebih pasti daripada terbitnya besok matahari sebelah timur. Maka inilah keyakinan orang yang beriman. Sehingga ayat yang lain menyebutkan, Allah sifatkan siapa orang beriman. La raiba, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran hanya akan memberikan petunjuk kepada orang yang bertakwa, tidak selain pada orang yang bertakwa. Karena itu sudah ayat Quran madahkan angka itu, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Maka orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan pemahaman kepada Al-Quran. Maka Al-Quran tersebut jadi garisan hidup, tuntunan untuk dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang kafir harap pada orang Islam, tafsir hafal, kitab-kitab tafsir bahkan dipelajarinya, bahkan kalah orang Islam, hafal Quran juga orang kafir. Yalah. Tapi apakah itu hudan bagi mereka, petunjuk bagi mereka? Kada, sekali-kali tidak. Al-Quran hanya hudan lil muttaqin. Tambah mereka hafal Quran, tambah panas neraka yang mereka akan rasakan, tambah sesat mereka. Kalaulah itu untuk mencari daripada kesalahan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran menyebutkan ala la'natullahi 'alal kafirin. Ketahuilah bahwasanya laknat Allah atas orang kafir. Dia kafir, ayatnya hafal, justru Al-Quran yang dia baca bukan menjadi petunjuk bagi dia, malah Al-Quran tersebut merendahkan kepada dia, malah Al-Quran tersebut melaknat kepada dia karena dia kafir. Ala la'natullahi 'alal zalimin, ketahuilah laknat Allah atas orang yang zalim. Dia zalim, zalim apanya? Zalim dengan dirinya sendiri. Tahu Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang esa, yang menciptakan seluruh makhluk. La syarikalah, tidak ada syarikat bagi Allah, diserikatkannya dengan berhala-berhala yang lain, sesembahan yang lain. Maka ini zalim. Al-Quran laknat kepada dia sendiri, tambah dia baca Quran, tambah melaknat Al-Quran. Ini yang Nabi sebutkan. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, dalam hadis Sayyidina Umar radhiyallahu an. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, kata Nabi, wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa kaum dengan Al-Quran ini dan merendahkan yang lainnya dengannya juga. Ada orang yang dengan Al-Quran Allah angkat derajatnya, ada dengan Al-Quran satu kaum yang Allah rendahkan derajatnya. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran hanya memberi petunjuk pada orang kafir, orang muslim, orang muttaqin, hudal lil muttaqin. Bagaimanapun keadaan orang kafir, memahaminya bagaimanapun, kalau dia masih dalam keadaan ingkar kepada Allah, mendustakan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dia hafal, maka begitulah keadaan dia dengan Al-Quran. Al-Quran tidak akan beri petunjuk kepada orang-orang kafir. Kalaupun nantinya orang kafir Allah beri hidayah, masuk dia ke dalam Islam, alhamdulillah, dia akan menjadi orang bertakwa. Barulah Allah nanti akan bukakan sirul Quran, rahasia-rahasia yang dia sudah ketahui tafsirnya. Oh, ini maknanya. Maka tidak sedikit juga Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada orang kafir yang mereka mempelajari daripada Al-Quran, dan itu dengan tujuan mencari kebenaran, bukan mencari kelemahan. Ada orang kafir yang ingin betul-betul mencari kebenaran. Ada juga mereka yang ingin mencari kelemahan daripada orang Islam dengan tujuan untuk menghancurkan. Maka orang seperti ini selamanya Allah tidak akan berikan Al-Quran jadikan petunjuk kepada mereka. Tapi orang yang ingin betul-betul mencari kebenaran, siapakah yang patut dia sujud kepada dia, menyembah kepada dia, mempersembahkan ibadah kepadanya, maka ini insya Allah dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmat Allah Subhanahu kepada hambanya, Allah berikan dia hidayah. Maka tidak sedikit para pendeta yang sudah kelas berapa, yang sudah mereka menguasai ilmu dan sebagainya, puncak daripada pelajarannya misalnya jadi pendeta, sudah jadi ulamanya lah, tidak sedikit Allah berikan hidayah.
Maka dia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu pun setelah dia mendapatkan Islam, iman dalam hatinya, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan sir daripada Al-Quran. Semoga Allah berikan rahasia Al-Quran, petunjuk Al-Quran kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sehingga Allah sifatkan ayat berikutnya, siapa mereka yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Maka orang yang bertakwa ini Allah rincikan. Siapa mereka yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Merekalah orang-orang yang beriman dengan yang ghaib. Allah ghaib. Beriman. Maka beriman ini lain percaya. Beda iman dengan percaya. Yakin. Iman ini bisa kita artikan yakin. Yakin non percaya beda. Pian malah ulun biasa alhamdulillah biasa olahraga memanah nih. Memanah alhamdulillah di Alexander. Atau misalnya kalau segini orang yang paling hebat memanah. Pokoknya luar biasa. Orang memanah nih hebat luar biasa. Dan pian menyaksikan kehebatannya sudah. Timbai je buah tuh ke atas, dipanahnya belah dua, bahkan hancur. Kena tuh nah maksudnya. Nah, sekarang diminta pian diandak di atas kepala pian apal tadi. Inya memanah. Kira-kira pian siap lah. Antara dua aja pilihan pian. Amun pian yakin pian siap. Amun pian percaya aja pian bisa kedahakun. Percaya aja aku di sini orang tuh hebat mana. Pas diminta andak apal di atas kepala pian. Karena percaya tadi kedahakun hubungulan. Nah, musia. Nah, kalau pina kena kalau pina. Ini percaya namanya. Lain yakin kan? Jadi percaya yakin. Amun yakin nih mi'ah fil mi'ah 100% dalam hati. Yakin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala beriman dengan yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kada nampak tapi yakin adanya seorang nih, itulah adanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Karena kita ini diadakan. Yang asalnya kada jadi ada. Semuaan yang nampak nih di dunia Rabbil Alamin, Allah Rabb semesta alam, alam dunia dan alam jin, semuanya yang tadinya kada diadakan, maka ini makhluk semuanya. Tapi Allah ghaib. Kalau kita melihat Allah, kenapa? Tapi kita yakin, makanya kita hakun sembahyang, hakun beriman, bertakwa, sujud, 5 waktu sholat, berzakat, haji, sedekah, puasa Ramadan karena yakin. Nah, ini orang beriman. Pahala kada nampak, bapak ya 27 derajat sembahyang di masjid, di rumah satu aja hakun ke masjid, berarti yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah. Basyiril masyaina fi dhulami binuri tammi yaumal qiyamah. Jar Nabi SAW bersabda, berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman, orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, dengan nantinya cahaya yang sempurna di hari kiamat. Janji Nabi SAW. Yakin, hakun dia sidin ke rumah kadap berjalan karena yakin dengan janji Nabi SAW. Nah, ini yakin. Maka inilah orang yang beriman Allah sifatkan, orang yang bertakwa. Ya, orang bertakwa itu orang yang beriman dengan yang ghaib. Sehingga perintah Allah yang susah bagaimanapun kelihatannya, puasa di bulan Ramadan, ini perintah Allah ghaib. Kabar melalui Nabi kita Muhammad SAW, syariat daripada Allah Subhanahu wa taala ghaib. Tapi dengan keyakinan, ketakwaan dalam hati, sifat. Jadi sifat. Sehingga begitulah orang yang bertakwa. Allah sifatkan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, dan yang kedua mendirikan salat. Jadi bahasanya di sini mendirikan salat, wa yuqimunas shalah. Bukan mengerjakan salat. Beda mendirikan salat dengan mengerjakan salat. Makanya di Quran tuh tidak mengerjakan yaf'alus shalah tuh tidak. Fi'lus shalah tuh tidak ayatnya. Nang ada iqamis shalah, yuqimus shalah, iqamatis shalah, itu bahasanya. Mendirikan salat. Apa bedanya? Bedalah, tulisan aja beda. Iqamatis shalah dengan fi'lus shalah, mengerjakan salat. Kalau iqamatis shalah, orang yang mendirikan salat.
Artinya sebelum sholat dia sudah sholat. Sebelum sholat ia sudah ada. Menunggu-nunggu waktu sholat, menjaga-jaga waktu sholat. 1 menit lagi, 5 menit lagi, 10 menit lagi, hadir sudah di tempat sholat. Mengerjakan sholat dengan tertib Nabi kita Muhammad SAW. Tertib tempat di masjid, caranya berjamaah. Kemudian waktunya di awal waktu. Tertib daripada sholat di awal waktu. Inilah contoh baginda Nabi kita Muhammad SAW dalam iqamatis sholat, mendirikan daripada sholat. Maka ini ciri orang bertakwa. Kalau mengerjakan sholat, gampang aja. Jam 3 sholat zuhur sampat aja masih. Setengah 4 sebelum adzan 10 menit hendak sembahyang zuhur sampat aja. Tapi itu kadang mendirikan sholat, namanya mengerjakan sholat. Mengerjakan juga aja, menggawi juga, tapi jam berapa menggawinya? 5 menit lagi asar, gawi di akhir-akhir sholat. Itu bedanya. Maka orang yang muttaqin, ini orang punya sifat-sifat sholat, sehingga hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang muttaqin, yang dia tersebut mendirikan sholat dengan ayat Allah firmankan wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Maka dia jadikan 2 jalan untuk penyelesaian masalah keduniaan dia, baik bahkan itu masalah dunia ataupun masalah akhirat. Maka dia jadikan orang yang senantiasa istiqomah dengan iqamatis shalah, mendirikan daripada sholat, maka sehingga dia pun senantiasa menyelesaikan masalahnya. Dia mintalah, kata Allah Subhanahu wa taala, pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Sabar, dia bersabar kepada Allah, kemudian dia dirikan sholat. Dengan hajat kepada Allah, laporkan permasalahan dia, adukan kepada Allah. Maka sholat dia jadikan sarana untuk penyelesaian masalah dia. Inilah yang diamarkan oleh para sahabat ketika perintah sholat datang kepada mereka. Sehingga Anas bin Malik, kekeringan di kebunnya kering, kemarau kada turun-turun hujan, maka dengan sholat 2 rakaat munajat kepada Allah, turun hujan di kebunnya saja. Begitulah para sahabat seperti Abdullah bin Abbas, mendengar kematian saudara perempuannya, beliau waktu itu naik unta, maka beliau berhenti sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, beliau membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Hari ini musibah kita banyak. Kita dapat musibah, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Adukan kepada Allah. Angkat tangan, dirikan sholat, ambil air wudhu, tawajuh kepada Allah. Ya Allah, hamba sedang ditimpa. Berikan hamba kesabaran, gantikan hamba dengan yang lebih baik. Kalaupun itu misalnya kehilangan atau sebagainya. Adukan permasalahan pertama kali kepada Allah. Inilah sifat daripada hudal lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa yang Allah berikan petunjuk Al-Quran kepada mereka. Allah sifatkan itu orang-orang yang wa yuqimunas shalah. Maka setelah kita ayat tersebut ya urutannya nih, setelah kita mendirikan sholat, otomatis hubungan kita kepada Allah baik. Iyalah, hubungan kita baik kepada Allah. Apa-apa mengadu kepada Allah, apa-apa mengadu kepada Allah. Maka ini Allah senang sekali, senang sekali. Lain manusia, mun kita belapor sih sekali, ya 2 kali pina lain sudah muhasidin, 3 kali mauk dah sidin. Nah, ini manusia. Ini adu-adu aja. Nah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kita minta. Nah, minta Allah, minta lagi. Itu Allah Subhanahu wa taala senang. Bahkan kadang Allah kada bari. Maksudnya Allah kada bari itu supaya kita minta lagi, minta ta'arus. Bukannya Allah kada membari. Maka seorang hamba dia punya 3 dalam doa dia. Maksudnya doa yang dia panjatkan kepada Allah itu cara Allah mengabulkannya 3 perkara. Yang pertama, Allah kabulkan cash, langsung Allah kabulkan. Yang kedua, cara Allah mengabulkan, Allah berikan pengabulan doa tersebut dengan cara yang lain. Terkadangnya berdoa minta rezeki. Minta rezeki misalnya duit lah, katakanlah contohnya. Ternyata Allah kada bari. Tapi di sisi lain hutangnya ada yang melunasiakan. Nah, ini kan rezeki. Ini pun juga salah satu pengabulan cara Allah Subhanahu wa taala. Maka
Kemudian yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa, kada dibarinya yang diminta itu kada dikabulkan. Tapi pas inya berkendaraan kah, bermobil kah, tabrakan selamat, itu pun cara Allah mengabulkan doanya. Maka kita seorang hamba, dalam sebuah riwayat, tidaklah seorang hamba berdoa mengangkat tangannya kepada Allah sebelum turun Allah kabulkan. Maka kita perlu sangka baik dengan Allah, pasti dan pasti Allah kabulkan. Tapi pengabulan Allah begitulah caranya. Bahkan ada doa-doa yang kada pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba tersebut berdoa kada pernah dikabulkan. Minta ini kada dibari, nang lain kada dibari. Musibah ya musibah dapat. Tapi Allah kabulkan nanti di akhirat. Allah kabulkan nanti di akhirat. Saat dia susah di padang mahsyar, saat dia susah dalam pengadilan Allah, dalam timbangan, mizan, sirat dan sebagainya, disitulah doa dia Allah kabulkan. Mempermudah dia, meringankan dia. Sehingga ulama katakan seandainya manusia tahu bahwasanya doanya ini Allah akan kabulkan di akhirat, maka inya akan minta doanya kada mau dikabulkan di dunia ini. Setitik sedikit pun kada mau. Maunya minta kayaknya dikabulkan di akhirat. Ini cara Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa tidak pernah ada sangka buruk. Allah akan kabul pasti dan pasti. Maka ulama katakan belum lagi turun tangan kita nih belum kita bersalawat menutup doa kita turun, maka Allah Subhanahu wa taala sudah kabulkan. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat daripada orang bertakwa. Maka ketika seseorang dia munajat, hubungan dia bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ayat yang berikutnya wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka Allah berikan hubungan dia kepada selain Allah, maksudnya kepada makhluk sesama manusia pasti baik. Maka ayat berikutnya apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan daripada sesuatu harta yang Allah berikan kepada dia, yunfiqun. Maka orang yang berinfak ini orang yang pasti mendirikan sholat, orang yang hubungannya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harta yang dia miliki pun wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sehingga infak ini hubungannya kepada sesama daripada manusia. Sehingga hubungan dia kepada Allah, hubungan dia kepada sesama, maka Allah perbaiki asbab dia baik hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat berikutnya wabil akhiratihum yuqinun. Dan dengan hari akhirat dia yakin. Dan dia beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kemudian juga dia itu Al-Qur'an dan kitab sebelumnya, dan juga dia yakin dengan kehidupan akhirat. Ulaika hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang Allah berpetunjuk dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang Allah berikan petunjuk, yaitu orang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Bahkan hakikat takwa yang Allah berikan kepada kita, Allah istiqomahkan kita untuk senantiasa beriman kepada Allah, beriman dengan yang gaib, mendirikan daripada salat, kemudian berinfak kepada sesama kita dengan ikhlas mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan yakin kepada kampung akhirat, negeri akhirat yang nantinya kita akan semua menjumpai. Yang hari ini dunia kita lihat zahir nampak, sebentar lagi tinggal cerita. Yang hari ini akhirat kita ceritakan, sebentar lagi akan jadi kenyataan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita, petunjuk kepada kita, amin ya rabbal alamin. Dan kita diberikan husnul khatimah menghadap Allah Subhanahu wa taala, ridwan Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian demikian yang dapat sampaikan. Ada benar daripada Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekhilafan mohon dimaafkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma 'alal qutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum mimma tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqna kulla halalan da'ima wa akhi atqiya 'ulama nahwa bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'ur wa aqir bi ridha min qalbi
العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربي أسر أنت أكرم من ستر وصلى الله تغشى المصطفى من إلى حق دعانا والوفاء بكتاب في لنا شفاء الخرفاء وعلى صحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.